Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apakah yang Anda ingat dari orang yang Anda kasihi? Pasti kebersamaan bersama-sama dengan Dia. Ketika Anda mendengar orang yang Anda kasihi bergumul, apa yang harus Anda lakukan? Pasti bertanya kepada dia, benar tidak berita itu. Yang kedua, bersama-sama mendoakannya. Itu yang dilakukan Paulus ketika dia mendengar bagaimana jemaat Efesus hidup di dalam pergumulan mereka karena ada yang memecah belah di dalam satu kesatuan itu. Dan yang memecah belah itu adalah mereka yang baru datang ke dalam persekutuan itu. Nah, disinilah Paulus katakan yang pertama sekali adalah bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita, mari untuk menopang teman saudara kita adalah saling berdoa. Doa syafaat itu adalah doa untuk menopang teman seiman, teman yang kita kasihi. Bahkan di dalam doa juga kita diajarkan ketika kita sudah di level mengasihi, kita naik ke level selanjutnya adalah mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Nah, disinilah firman Tuhan mau katakan kepada kita bagaimana di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Firman Tuhan ini mau sampaikan kepada kita supaya kita melihat segala sesuatunya dari mata hati kita. Ya, bukan dari kacamata yang gelap, tapi kembali ke mata hati kita. Karena apa? Dari dalam hati itu sebenarnya bagaimana Allah berdiam diri. Karena fungsi hati itu adalah bagaimana menyaring zat racun yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga firman Tuhan katakan, mari dengan doa sehingga mata hatimu terang, hatimu tenang dalam menjalani hari-hari hidupmu. Hatimu tenang karena Tuhan menenangkan engkau, firman-Nya ada di dalam dirimu. Sehingga di dalam mata hati yang terang itu kita mampu melihat pengharapan bahwa segala sesuatunya itu adalah di mana Allah yang memberikan kekuatan kepada kita karena kita menjadi terpanggil anak kepunyaan Tuhan. Menjadi anak kepunyaan Tuhan tentu tidak terlepas daripada penganiayaan, pencobaan, tetapi karena ada Kristus di dalam diri kita, kita terpanggil, di situ kita punya pengharapan. Artinya bahwa tentang waktu kapan akan terrealisasi, biarlah itu menjadi hak daripada Tuhan, tetapi kita berharap terus karena itu dalam Kidung Jemaat harap akan Yesus. Ketika kita berharap kepada Yesus, kita akan tetap yakin kokoh bahwa semuanya Tuhan akan pulihkan. Bahkan Tuhan tidak hanya memulihkan dan Tuhan pasti akan memperbaiki segala sesuatunya. Oleh karena itu, mari buka mata hatimu, buka mata rohanimu untuk melihat segala sesuatunya. Tuhan pasti akan memulihkannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa, biarlah kami saling mendoakan, saling menopang. Demikian juga kami mengerti jalan-jalan hidup kami dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kami mempunyai mata hati daripada Kristus. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin.